teman-teman dari berbagai media yang kami kasihi, adapun kedatangan kami sore hari ini sebagai tim pembela atau kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat adalah karena kami diundang oleh Barreskrim Polri Dirtipidum Subdit 1 Barreskrim Polri. Tujuan diundangnya adalah untuk melaksanakan gelar perkara awal tentang adanya laporan kami atas dugaan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUH pidana junto pasal 338 junto pasal 351 ayat 3 KUH pidana junto pasal 64 perbuatan berlanjut junto pasal 55 tentang penyertaan junto pasal 56 tentang perbantuan. Mengapa kami begitu yakin dengan junto-junto yang tadi seperti penyertaan dan perbantuan? Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini dijedrak dari belakang. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya ini perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Nah, itulah perkembangan terbaru kami dapat temuan lagi. Nah, dari mana Bapak tahu ada sebentar, belum selesai. Dari mana dapat tahu itu saya mau menunjukkan buktinya. Jadi ada bukti bahwa tahan dulu. Kami baru dapat kemarin karena setiap hari kami berkembang buktinya. Nah, coba dipegang dulu tekan martilnya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Ini adalah janggut Agung. Handphone ya? jangan naik ya. Handphone jangan naik. Diperhatikan ya. Ini leher. Atasin lagi boleh Pak. Leher ini ada robek ke sini. Kita tidak tahu robekan apa ini dan dijahit ya. Tetapi ini ada melingkar dari sini ke sini. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Ada lingkaran jerat di lehernya ini, bekasnya. Memar keliling ini ya. Dari paling belakang masuk ke sini nih. Dan ini meninggalkan bekas di sini. Ini kami semakin yakin bahwa bekas jejak ini adalah diduga dari belakang diikat lehernya. Kemudian ada lagi temuan yang lebih jelas. Angkat dikit Bang. Angkat dikit boleh Di Pak. handphone dia lebih jelas ini. Agak menunduk Ini dikit. kelihatan di sini dan di sini juga ada memar hancur nih. Ya, ini pun kita nggak tahu apakah ini otopsi ulang, ini kayak seperti jahitan karung ini. Ya. Oh masih kurang. Agak tinggian aja Pak, ngangkatnya Pak. Agak pinggir ya. Nah. Ditunjukkan ya. Jadi di antara ini ada lilitan kayak lilitan tali nih, kelihatan ya? Atau kalau saya ulang lagi tadi biar lebih jelas ya. Ini khusus lehernya kita ambil foto nih. Ini nyata ini dari sini. Yeah. Ini. Ya. Seperti mungkin apakah pakai besi atau kawat kita tidak tahu, tapi kita duga lehernya diikat atau ditarik. Diulang lagi. Nah ini kemudian dalam posisi yang agak panjang. Kalau tadi kan khusus leher ya. Ini makin kelihatan ini. Kemudian selain itu juga ada kerusakan di sini yang bukan oleh tembakan senjata ya. Nah, kalau senjata itu kan dia kecil dia lubangnya. Ini dia nih, karena ini bukti-bukti ini kan tidak kami dapatkan sekaligus. Ini ketika dia lagi dibukain bajunya, fotonya ya.
ketika mereka dengan dalih mau nambah apa itu formalin, nah ini proses dibuka bajunya untuk menemukan bukti-bukti itu. Nah, selanjutnya ini juga masih mirip foto yang sama. Gambar on. Gambarnya Kemudian ini nih, yang lebih jelas nih. Ini kita sorot di lehernya, nah ini nih. Agak dipampangkan sebentar bang. Nah, ke bawah dikit bang, ketinggian. Dikit lagi. Ketinggian, Bang, Ke bawah ketinggian. dikit Pak, sorry. Nah, ya sip. Nah, tahan. Ke bawah aja pak. Nice. Tahan pak. Lanjut. Ya, cukup. Ya. Pak. Saya kembalikan dulu ambil dokumennya. Kemudian kami di sini menyiapkan permohonan. Nanti saya kasih satu hard copy-nya. Nanti saya WA juga soft copy-nya kepada rekan-rekan pers Siap. untuk transparansi. Ini salah satu koordinat pers saya kasih nih. Nanti kita dipoto sama-sama ya. Isinya hampir sama. Intinya adalah bahwa kami ini bermohon kepada Kapolri, kepada Kapolri, kepada Wakapolri, kepada Irwasum Polri, kepada Kabareskrim Polri, kepada Dirtipidum Polri dan Karwasidi, supaya yang terhormat Bapak Kapolri menyetujui atau memerintahkan penyidik untuk membentuk tim untuk menggali atau membongkar kuburan, lalu membentuk tim untuk melakukan uji forensik berupa visum repertum dan otopsi ulang. Jadi divisum lagi sama diotopsi lagi. Mengapa itu sangat perlu? Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak. Seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini, tinggal kulitnya. Kemudian ada luka robek di sini, ada luka robek di kepala, ada luka robek di bibir, ada luka robek sampai dijahit di hidung, ada luka robek 2 di bawah mata, kemudian ada luka robek juga di daerah perut, memar-memar sampai biru, kemudian di kaki, kemudian di jari-jari. Jadi itu bukan akibat peluru. Oleh karena itu supaya pasti, maka kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta nasional. Jadi mereka bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi tim dia. Jadi supaya ini benar-benar transparan dan otentik. Kenapa kami menolak otopsi yang lalu? Karena otopsi yang lalu dikatakan matinya itu karena tembak menembak. Dan dari Rumah Sakit Polri tidak ada yang protes. Harusnya ketika ada penjelasan Karopenmas Polri yang menyatakan meninggalnya yang bersangkutan karena tembak menembak, harusnya mereka protes berdasarkan otopsi kami. Bukan begitu, Bo, harusnya kan begitu. Bukan begitu kawan, kan harusnya begitu. Tetapi mereka diam saja, tidak melakukan protes. Mereka menikmati saja bahwa almarhum mati karena tembak menembak. Harusnya mereka protes. Oleh karena itu kami menolak dan meragukan kredibilitas yang pertama itu. Maka kami mohon dibentuk tim yang baru supaya legal dan dapat dipercaya, kredibilitasnya juga diakui dan otentik, maka dibentuklah yang baru. Soal biaya, sekiranya negara Republik Indonesia selaku pemerintah tidak ada anggaran, saya bersedia menanggung biayanya untuk keadilan.
Saya sudah kasih tadi hard copy-nya. Jika diperlukan nanti soft copy-nya saya kirimkan kepada koordinator. Siap. Baik koordinator TV atau koordinator cetak elektronik. Pak, dari polisi sendiri kan sudah mengundang pihak keluarga untuk akan menjelaskan hasil otopsi sekarang. Yang menjelaskan ini dari yang lebih Kami expert tidak ada gitu. diundang dan tidak ada dapat surat panggilannya. Kami ada dapat surat panggilan untuk gelar perkara. Berarti belum ada menerima hasil otopsi Belum ada, yang bisa belum ada, dipolri? belum ada. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana? Belum Apakah ada. akan menerima gitu? Belum ada, Apabila nanti belum ada. Keluarga ada yang datang nggak, Pak? Keluarga karena baru diberitahu tadi malam atau menjelang malam, jadi belum ada yang datang karena keluarga atau klien kami kan di Jambi. Jambi ke kota itu 2-3 jam. Jambi ke sini kan harus pesawat, jadi belum ada persiapan sehingga karena dia mendadak tadi malam ke hari ini belum sempat untuk mereka bersiap-siap datang kemari. Tapi karena ini masuk gelar awal, jadi kami cukup saja sebagai penasihat hukumnya. Bagaimana? Ayahnya itu datang hari Sabtu untuk berbicara sama saya sampai dini hari. Saya memverifikasi data-data. Kemudian Senin pagi sudah pulang dan tidak berani datang ke sini karena masih trauma. Pak Propam, sikap keluarga terhadap Karopaminal masih sama nggak, Pak? Masih sama. Jadi karena ini menyangkut dugaan pembunuhan terencana ini ada melibatkan orang-orang tertentu dan segera setelah itu juga ada keterlibatan daripada Karopaminal datang ke sana. Kemudian ada keterlibatan Kapolres Jakarta Selatan. Bahkan di Polda Metro Jaya kita lihat ada yang main teletabis peluk-pelukan nangis-nangisan, kemudian memframing dengan Komnas Perempuan dan minta perlindungan LPSK. Maka oleh karena itu sikap kami tetap sama, demi objektivitas. Kami tidak menuduh mereka pelakunya, tapi baiknya dinonaktifkan dulu, sekiranya nanti tidak terbukti bersalah, dikembalikan hak-haknya. Pak, terkait kasus pelecehan seksual sendiri ini kan dan penyidikan Pak dari kuasa hukum sendiri, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapan kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3. Karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa Kadif Propam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya. Oleh karena itu, dugaan pembunuhan berencana ini atas dasar persoalan apa, Pak? dugaan pembunuhan berencana itu berdasarkan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan Karopenmas. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak. Tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang atau luka panjang kurang lebih 1 jengkal. Kemudian ada pemataan itu dipatah-patahkan itu jarinya sama ininya sudah tidak bisa lagi, sudah remuk itu. Kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini rencana pada tanggal 8 Juli 2022. Dan TKP-nya itu juga antara Magelang dan Jakarta karena mereka jam 10 kurang lebih masih di Magelang dengan perkiraan sampai di Jakarta jam 7 jam, yaitu jam 17, tetapi jam 17 sudah ditemukan jadi mayat atau jenazah. Pak Propam membantah soal adanya larangan membuka petik itu bagaimana? Soal membantah itu kan tidak bisa dibantah dengan adanya rekaman elektronik karena ada rekaman elektronik yang melarang sampai mereka histeris buka gitu kan, tetapi tidak dibuka juga, tetapi malah dilarang dibuka, itu suatu bukti yang tidak terbantahkan. Ya. Pak, kalau soal dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini, latar belakang sampai dilakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, itulah yang sedang diselidiki. Apa latar belakangnya? Makanya kami datang untuk melakukan gelar sekaligus memohon prarekonstruksi. Jadi kita mohon prarekonstruksi. Ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Belum ada sampai di situ. cukup ya. Jadi gini, kalau soal asmara, saya juga pernah muda seperti kalian. Saya tidak pernah menemui pacar saya menggunakan senjata tajam, apalagi senjata api. Yang saya berikan kepada pacar saya adalah kembang. Tahu kembang kan? Bunga atau makanan yang enak atau hadiah-hadiah. Oke, siap. Makasih, Pak. Pihak keluarga ini mengamini adanya rekayasa kasus.
Ya sudah pasti, kalau itu sudah pasti. Ya. Kan mereka yang nangis-nangis gimana Iya. kalian ini? Sebelumnya hubungan Ferdi Sambo dengan Jadi- Pak Jody ini bagaimana sih Pak? Jadi Apakah begini, baik-baik begini. saja Pak? Ayo. Udah cukup. Makasih ya Pak. Kasih ya, Pak. Jadi begini, ini kata terakhir ya. Polri itu terdiri dari 427.000 orang kurang lebih. Tetapi bagaimana seorang Polri bintang 2 beserta istrinya bukannya mohon perlindungan kepada Polri tetapi mohon perlindungan kepada LPSK. LPSK sendiri dilindungi oleh Polri. Ini kan membingungkan tidak? Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK. Lalu kita minta perlindungan kemana kita rakyat ini? Sedangkan Polri saja udah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Lalu rakyat minta perlindungan kemana? Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Terima kasih ya. Oke, cukup ya.